Sampai total berapa APK, Bu? Ya banyak, nggak bisa kehitung. Nggak bisa kehitung, saking nggak bisa kehitungnya. Nah, dan dari situ solusi apa yang Ibu dulu cari itu? Ya itu awalnya jual aset itu. Sampai jual aset? Nggak bisa, ambil lagi, Oh, sampai ada hampir 30 30. pinjol. Halo Srisma, ketemu bersama saya Roy Sakti dan kali ini saya kedatangan dua orang tamu narasumber. Beliau ini adalah korban dari pinjol ya. Korban dari pinjol yang awalnya terpuruk tapi sempat kita bantu sama tim kita. Dan hari ini mereka mau share tentang pengalaman mereka untuk menginspirasi teman-teman yang lain di seluruh Indonesia. Bagi Anda para korban-korban pinjol, jangan takut. Jangan sampai bunuh diri ya, karena korbannya banyak orang ketakutan dan bahayanya adalah kadang-kadang di tengah masalah itu masih ada orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah ini kita share. Selamat pagi ya, dengan Bu siapa? Lian ya? Iya. Bu Lian, kemudian dengan Bu Sari. Sari. Oke, jadi teman-teman beliau ini kebetulan ada di kota kita, jadi kita bisa share di sini. Saya mau ke Bu Sari dulu. Bu, awal mula Anda kena pinjol itu kenapa sih? Awal mulanya, pertama kali itu? Awal mula kan waktu itu sekolah lagi daring. Oke, Ibu profesinya sebagai? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Terus? Nah suami bekerja serabutan. Terus gajinya juga mau beli langsung itu enggak. Akhirnya kita ambil di salah satu tempat. Ya. Legal atau ilegal dulu? Pertama? Legal. Legal ya, oke. Ngambil berapa itu? Pertama kalinya itu ngambil berapa itu? 1. Lu enggak, dapatnya berapa pencairannya? 4 juta. 4 juta, oke. Dengan angsuran? Angsuran 400.000. 400.000. Saat itu sanggup bayar nggak itu ya? Ya awalnya bayar. Awalnya bayar. Akhirnya dana kita kurang, akhirnya ngambil ke lain lagi. Nah ini teman-teman ya, hati-hati ya teman-teman ya. Sebenarnya pinjol itu bisa diselesaikan ketika awal itu ya. Ketika awal ya kan, ini kan kayak ceritanya Bu Sari ini. Beliau kena masalah ya kan, utang 4 juta, angsuran 400.000, awalnya bisa bayar, kemudian nggak mampu bayar. Sebenarnya kalau nggak mampu bayar kemudian dimacetkan kan dari situ udah beres tuh Bu. Nggak, kita lari, andai waktu dibalik ulang ya. Ya kan, ketika itu kemudian udah start macetin aja lah, ngadepi debt collector lah, pasti masalah udah beres. Cuman itu ya nggak mungkin seperti itu ya. Yang terjadi adalah Ibu ngambil angsuran lagi itu kan? Iya, ambil ke lain lagi. Ambil ke lain lagi, pinjol ke lain lagi, kemudian beranak pinak itu pasti. Iya, Oke. Sampai total berapa APK, Bu? Ya banyak, nggak bisa kehitung. Nggak bisa kehitung, saking nggak bisa kehitungnya. Nah, dan dari situ solusi apa yang Ibu dulu cari itu? Ya itu awalnya jual aset itu. Sampai jual aset? Iya. Waduh, sayang sekali. Sempat stres juga. Iya. Oke. Berarti aset kejual harga berapa tuh, Pak? Ya pokok motor sama ponsel yang ngambil itu kejual. Kejual semua. Iya. Pertanyaannya nyelesain masalah nggak itu? Enggak juga ya. Jadi teman-teman ya, kalau sampai kamu jual-jual aset ya kan nggak akan menyelesaikan masalah teman-teman ya. Karena pinjol tuh udah kayak apalagi udah buahnya ya, mulai dari legal, ilegal. Oke. Sekarang saya ke Bulian dulu deh. Bulian, awal mulanya bersentuhan dengan pinjol itu gimana? Suka main si oren. Oke, Shopee ya, Iya. biasa Bobo. Suka main Shopee kemudian kena payletternya? Enggak? Paylater itu dikit. Terus kok tiba-tiba muncul es pinjam. Es pinjam, oke. Tambah limit dikit. Limit dikit, coba. Lah kok enak? Nah, Iya, terus ya itu keterusan. Habis bayar diambil lagi, diambil lagi. Menjadi kecanduan ya. Dan lama-lama mulai membesar ya. Membesarnya itu enggak, membesarnya itu karena saya itu kan ada pinjaman mobil. Yang lain ya. Terus di situ mulai telat sama salah satu DJ-nya itu dipaksa suruh bayar, sedangkan saya kan belum bisa. Terus
disuruh pinjam-pinjol. Oke. Saya bilang jangan menambah masalah saya dengan Oke. masalah, saya gitu. Iya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi saya tampilkan dua narasumber ini karena ini dua penjelasan yang berbeda. Kalau di kelas saya BDCPP itu, kalau di Bu Lian ini dia fase 2 udah nyari solusi. Fase kedua itu masih belum berkembang biak, sudah nyari solusi. Kalau Ibu ini sudah fase 4 baru istilahnya kan udah rentet semua, jamur semua, baru cari solusi teman-teman. Nah, itulah kenapa teman-teman ya, jangan sampai hancur lebur dulu, kemudian istilahnya kemudian baru cari solusinya ketika sudah hancur. Harusnya ketika masih awal. Sebenarnya kan kalau awal itu dimacetin, ya kita macet deh. Ya misalnya kan 4 juta dimacetin. Ya mungkin diteror kan, dibeli cuma 1 kan errornya kan. Tapi pelan-pelan kita uang nabung, kemudian 4 juta kita nego, itu kan harusnya bisa. Kalau seperti itu, cuman kan kadang ya nggak ada. Kita nggak pernah diajarin cara ngurusin pinjol kan. Nah sekarang jadi Bu Lian ini ketemu dengan tim kita itu kapan itu? Sekitar 2 bulan yang lalu. Oke. Dengan posisi utang, jadi gini teman-teman ya, saya punya beberapa tim ya, jadi yang sebenarnya ini adalah hal yang kontroversial, yaitu joki pinjol. Ya which is sebenarnya di luaran sana itu joki pinjol itu banyak macamnya, banyak aneka rupa, dan saya bilang 80% itu mengarahnya pada penipuan ya. Jarang-jarang joki pinjol itu yang amanah itu ya paling cuma 10-20%. Cuman problemnya ya gara-gara kebanyakan ini akhirnya adalah joki-joki yang sebenarnya berkualitas malah menjadi kacau ya. Nah, jadi ceritakan, kenal tim itu dari mana? Awalnya kan saya disuruh pinjam itu Iya. Julo. Julo itu ngambil senilai cicilan. Iya. Nggak bisa, ambil lagi. Oh. Sampai ada hampir 30 pinjol. Itu kamu ngambil semua? Ya. Approval semua? Ya. Waduh, luar biasa 30. Terus, itu kalau total angsurannya pernah hitung nggak? Kalau 30 itu diangsur semua itu sebulan berapa? Pernah. Sebulan berapa? Sekitar 37. 37 juta. Penghasilannya berapa? Penghasilan sih ya karena waktu itu macet, ya kerjaan saya macet, jadi ya nggak ada penghasilan. Nggak ada penghasilan, tapi angsuran 37 juta ya kan, luar biasa ya. Orang Indonesia itu luar biasa ya kan. Di saat orang luar itu mikirkan bagaimana mendarat ke bulan, kita itu bisa bertahan dari bulan ke bulan ya. The power of kepepet. Nah terus gimana tuh? Terus buka-buka ada iklan joki itu di Instagram. Oke. Saya coba chat. Terus dia bilang ada biaya amunisi. Biaya amunisi. Apa yang dijanjikan pada oknum joki itu? Itu memberi dana talangan. Oke. Dengan akun fake. Iya. Jadi nggak pakai data Anda, pakai datanya orang lain. Iya. Oke. Terus di situ ada beberapa daftar harga. Waduh, list ya. Ya, listnya. Servisnya. Mulai dari talangan uang 10 juta minimal sampai 200 juta. Oke. Tuh ada amunisinya masing-masing. Ya. Saya coba yang 1 juta waktu 1 juta. Itu ada transfer? Ya, saya transfer. Transfer 1 juta. Sebelumnya tuh saya pikir dulu, oke lah, kalau ini bohong, nipu, saya kehilangan 1 juta. Saya kasih 1 juta. Ternyata dalam 5 jam atau 6 jam itu saya di WA lagi, suruh transfer lagi. Ini sudah cair tapi harus ada dana gitu, suruh transfer berapa. Katanya sudah cair, tapi nggak bisa dicairkan karena nggak bisa dicairkan. Kurang gitu. Suruh transfer lagi. Oke. 1.890. 1.800. Ya. Kamu transfer nggak? Tak transfer. Luar biasa. Habis itu ketika minta lagi. Loh, kok tuman ya kan? Minta lagi tapi saya udah nggak mau. Iya. Dan kemudian ada hasil dari kamu transfer yang total hampir 3 juta itu nggak ada. Jadi teman-teman hati-hati ya. Joki pinjol itu memang sudah banyak oknumnya daripada yang benar. Nanti kalau benar tinggal nanti kontak di grup ya. Ini kita ada. Nah, kemudian setelah itu kapok. Kemudian akhirnya ketemu tim kita itu kok berani mencoba. Saya cari di YouTube. Joki pinjol itu. Sebelumnya saya googling apa sih itu joki pinjol. Terus saya searching di YouTube, ketemu Pak Roy. Ketemu video saya ya. Terus kontak. Terus kontak itu. Nah jadi kan saya ada tim di bawah. Jadi kan gini teman-teman ceritanya ya.
joki pinjol itu kan banyak yang oknum toh. Akhirnya kan tak pilihin tuh, tak pilih salah satu mana yang bener apa enggak. Itu awalnya juga saya juga skeptis juga joki pinjol kan. Nah ketemulah dengan tim saya ini dan saya tes ternyata amanah. Nah cuman kan memang di antara 10 itu paling yang amanah cuma 1-2 lah. Nah cuman akhirnya ya ketemu jalan. Nah setelah dari situ apa yang dilakukan kita nggak usah ngomong spesifik aja kan. Ketika ketemu ngobrol, nah kemudian kita bantu ya. Iya. Singkat cerita kita bantu. Kalau caranya kita nggak bisa publish di sini, betul ya bos ya? Jangan dipublish ya, jangan. Ya intinya outputnya apa sekarang yang Anda dapatkan dari bantuan dari tim kita ini? Bantuan mental yang utama ya. Pasti, ya karena kan untuk menghadapi itu perlu mental. Nah kemudian apa lagi? Ya sekarang saya jadi lebih tenang dan nggak lagi mikir pinjol. Oke. Apakah yang legal-legal tuh bisa terselesaikan? Yang legal sebagian terselesaikan. Oke. Tapi karena mungkin keterbatasan dana, saya lepas semua. Lepas semua ya? Saya kira cut loss saja ya? Ya. Oke. Dan kemudian merasakan, sekarang teror apa aja yang Anda dapat dari pinjol itu? Diskon. Diskon? Ya. Nggak teror? Nggak ada. Nggak ada teror ya? Nggak ada teror sama sekali. Oke. Nggak sampai yang dikirimin GoFood? Nggak. Nggak sampai ya? Artinya lebih tenang ya? Iya. Nah, kalau Bu siapa tadi? Hah? Sari. Bu Sari, teror apa Bu yang Anda dapatkan Bu? Ya ancaman. Ancaman? Itu yang. Ancamannya lewat apa aja? WhatsApp? Ya WA sama email. Wis, kalau bahasanya nggak usah dibahas ya, pasti bahasanya ya begitu-gitu ya kan? Nah, udah. Nah, sampai ada kunjungan nggak Bu? Udah. Sudah kunjungan. Terus pertama kali kunjungan tuh orangnya serem nggak Bu? Enggak. Biasa-biasa aja ya. Oke. Nah, kemudian Anda bertemu sama tim kita itu kapan itu Bu? Waktu itu pas mau lebaran. Mau lebaran, oke. Ya, terus dikasih tahu, utamakan keluarga. Ini mau lebaran. Kasihan anak-anak sampean. Ya. Intinya. Akhirnya kita diputuskan untuk cut loss ya Bu ya? Iya. Cut loss. Akhirnya dipikir-pikir iya juga. Itu saya kan sempat stres Om. Oke. Hampir gak karuan lah intinya. Anak jadi kena omel-omel. Ya. Jadi teman-teman sebenarnya menyelesaikan pinjol itu gampang. Kata kuncinya rai gede aja lah. Yes. Rai gede aja beres. Nggak akan kalau sampai orang, karena pinjol itu menakutkan tapi tidak mematikan. Karena tanpa jaminannya. Secara hukum memang seperti itu. Nah kemudian setelah itu berani gitu kan. Kemudian menghadapi mereka gimana Bu? Ada tips nggak? Ya itu untungnya datangnya pas saya udah ketemu. Oh sudah paham ya? Ya sudah paham ilmu pinjolnya dan kemudian akhirnya bisa menghadapi ya? Iya. Nah oke. Jadi teman-teman, jadi ini adalah sharing dari mereka berdua ya. Jadi semoga ini bisa menginspirasi ya. Sebenarnya nggak perlu ketakutan Anda, takut nanti diteror. Ya teror itu pastilah ya kan, anggap aja namanya kita nggak bayar toh. Tapi kan kalau ketakutan Anda sampai kadang-kadang itu imajinasinya yang terlalu bermain. Sampai akhirnya memutuskan untuk bunuh diri itu yang paling jangan sampai lah ya. Nah buat teman-teman yang mau misalnya Anda mencari jasa joki yang amanah, saya ada beberapa list partner saya di mana orangnya nggak berani muncul soalnya. Takut jadi kan. Tapi intinya saya selalu memberikan pertolongan, artinya kan memberikan yang amanah yang terbagus buat Anda seperti apa. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu Lian sama Bu Sari. Semoga ceritanya bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman lain supaya jangan takut sama yang pinjol. Hidupnya dihadapin aja lah ya. Oke, thank you.